Baik Bapak Ibu, sebelum masuk kita ke inti kegiatan kita pada hari ini, perkenalkan saya Tati Suarsilombu, mahasiswa jurusan Ilmu Perpustakaan UWKS. Saya sebagai moderator pada kegiatan kita pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, marilah kita simak pembahasan kita pada hari ini, yaitu dengan topik sumber informasi ilmiah dan pengembangan dan penggunaan reference manager yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Pak Dian Krisyanto, SIIP, MIP, dan sekilas latar belakang beliau. Pak Dian ini sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UWKS dan sekaligus menjadi Wakil Kaprodi Ilmu Perpustakaan UWKS. Baik, kepada Pak Dian kami persilahkan. Dan waktunya itu 30 menit ya Pak ya. Ya, baik. Terima kasih Tati atas waktu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada sesi ketiga kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami selenggarakan. Jadi sesi ketiga ini merupakan sesi terakhir atau tahapan pelatihan terakhir kegiatan pengembangan keterampilan menulis karya ilmiah bagi Bapak Ibu pustakawan yang saat ini bekerja di lingkungan sekolah. Tema kali ini atau topik kali ini saya akan menyampaikan tentang penelusuran sumber-sumber informasi, khususnya dalam hal ini yang jadi memang saya khususkan pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sumber-sumber elektronik, walaupun memang tentunya kita bisa memakai sumber-sumber di luar elektronik seperti buku cetak, majalah cetak, koran dan sebagainya. Tapi untuk fokusnya di sini saya akan lebih fokus kepada sumber-sumber elektronik. Saya untuk share materi terlebih dahulu. Nah, materi yang saya ambilkan. Oke, baik. Jadi langsung saja bicara soal sumber literatur, Bapak Ibu. Sumber literatur di sini kita bagi menjadi 3. Ya. Pertama ada sumber primer, sumber sekunder, sama sumber tersier. Nah, lalu apa saja contoh-contohnya untuk ketiga sumber literatur ini? Yang jelas sumber primer dijelaskan oleh Bung Min itu merupakan sumber yang kita terima secara langsung dari dari orang yang memberikan kita sumber informasi. Salah satu contohnya yaitu melalui proses wawancara penelitian. Nah, itu dijelaskan oleh Bung Min sebagai sumber primer. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sedang melakukan penelitian lapangan, baik itu kualitatif atau kuantitatif, nah hasil atau data yang Bapak Ibu peroleh gitu, misalkan dari siswa, itu merupakan sumber primer. Lalu yang kedua ada sumber sekunder. Nah, di mana sumber sekunder ini sumber-sumber yang memang sering kita pakai sebagai landasan dalam kita menulis karya ilmiah. Bisa dari buku, bisa dari artikel, bisa dari majalah, yang mana sumber-sumber informasi ini itu ditulis oleh mereka yang memang punya kompetensi di bidang akademisi.
Ya, jadi memang tidak asal. Nah, lalu kemudian ada yang ketiga, sumber tersier. Ya. Nah, sumber tersier ini itu meliputi ensiklopedi, indeks, buku teks, yang mana sumber-sumber informasi ini itu sudah dipublikasikan secara cetak maupun online. Nah, bedanya apa sumber sekunder dan sumber tersier? Nah, sumber sekunder itu memang lebih ke riset, ya, penelitian. Penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk buku, artikel jurnal, dan sebagainya. Yang mana itu ditulis oleh para akademisi dan sudah dipublikasikan. Nah, sementara yang tersier itu koleksi-koleksi atau literatur yang memang dia dipublikasikan oleh umum. Nah, itu dijelaskan oleh Bumin seperti itu. Jadi ada 3. Nah, yang mana yang dapat kita gunakan dalam sumber penulisan ilmiah kita, ketiga-tiganya ini bisa kita maksimalkan. Namun, apabila Bapak Ibu merasa kesulitan untuk untuk mendapatkan sumber primer karena keterbatasan waktu, tenaga, dan sebagainya, karena harus terjun ke lapangan, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan sumber-sumber sekunder dan tersier. Ada masalah. Nah, tuh. Oke, selanjutnya sumber informasi jika dilihat dari bentuknya, ya, itu dibagi menjadi 4 jenisnya. Yang pertama ada teks, ya, tentu ya kita pasti sudah tahu teks, buku, jurnal, dan sebagainya yang bisa kita lihat, ya, dalam bentuk teks. Nah, lalu yang kedua ada grafis. Ya, grafis di sini bisa berupa potongan gambar, lalu kemudian infografis dan sebagainya. Itu bisa kita gunakan sebagai sumber informasi. Nah, grafis di sini itu sekali sama terkait sama data statistik yang dia dirangkum dalam bentuk grafis. Ya. Nah, lalu kemudian ada video, audio. Nah, video, audio di sini itu contohnya seperti hasil wawancara, lalu kemudian podcast yang seringkali kita tonton di YouTube, ya, dan sebagainya. Nah, itu juga salah satu sumber informasi. Ya. Jadi tidak masalah apabila misalkan Ibu atau Bapak mengutip pendapat dari pakar gitu, misalkan ya saya misalkan Bapak Ibu mengambil dari podcastnya Deddy Corbuzier nih, nah itu juga sumber informasi, namun harus jelas kutipannya bahwa dari podcastnya Deddy Corbuzier tahun berapa, nah itu bisa. Nah, lalu yang berikutnya yang keempat ada sumber informasi online. Sumber informasi online ini salah satu contohnya itu seperti kita ambil dari portal berita, ya, dari Kompas, dari Detik, Jawa Pos, lalu kemudian mungkin dari Babri dan sebagainya. Nah, lalu kita bisa ambil pula dari portal personal blog, itu juga bisa, dari Wikipedia itu juga bisa. Namun memang perlu di cross check kembali apakah memang sumber informasi tersebut valid, kan gitu kan, bisa dipercaya apa tidak, karena tidak semua sumber informasi online itu bisa kita pakai, ya, untuk karya tulis ilmiah kita. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan kebenaran dari informasi yang kita dapatkan dari sumber online. Nah, jadi itu Bapak Ibu ada 4 jenis
sumber informasi dilihat dari bentuknya. Oke, next kita masuk ke sumber informasi elektronik. Jadi apa sih sebenarnya sumber informasi elektronik itu? Saya ambil satu pendapat dari Andayani, bahwasanya dia menjelaskan bahwa sumber informasi elektronik, ya, jadi yang elektronik ini merupakan sumber informasi yang dikemas dalam format elektronik atau digital. Nah, sumber informasi ini itu dapat berasal dari proses alimedia, ya. Alimedia itu perlu scanning, ya, dari cetak ke digital, ya, itu alimedia, atau diproduksi langsung dalam bentuk digital atau digital form. Ya, artinya bahwa sumber informasi ini itu tahapannya dari proses penciptaan hingga publikasi itu semua dilakukan dalam format digital, ya, bukan alimedia. Jadi kita bisa membedakan sumber informasi yang dari alimedia dengan yang digital form. Ya, nah, salah satu contohnya itu seperti e-book. Ya, e-book sekarang itu kan dibagi dua. Ya, ada e-book yang berasal dari media, ada e-book yang secara proses dilakukan secara digital dari awal hingga terbit, ya digital, tidak ada proses cetak gitu. Nah, kedua-duanya itu bisa kita pakai karena itu termasuk dalam kategori sumber informasi elektronik, ya. Jadi itu menurut si Andayani definisinya seperti itu. Oke, nah bicara soal format sumber informasi online elektronik, menurut Bungin itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada e-jurnal, lalu kemudian ada e-artikel. Nah, e-artikel ini itu bedanya apa dengan e-jurnal? Kalau e-jurnal, dia ada penerbitnya, ada publishernya. Nah, sementara yang e-artikel itu bisa kita peroleh misalkan dari personal blog, ya. Lalu kemudian dari situs-situs seperti kayak akademia dan sebagainya, yang mana dia tidak ada payungnya, ya, tidak ada publikasinya, tidak ada publishernya. Kalau e-jurnal kan ada publishernya, misalkan kayak Kizana, jurnal Kizana, jurnal Tibandaru dan sebagainya. Jadi ada publishernya. Lalu kemudian ada e-book, ya. Nah, e-book ini sekarang juga sudah banyak sekali bisa kita peroleh baik secara full text gratis atau yang bisa kita baca melalui platformnya. Lalu kemudian ada email, ya, email jelas kan, Bapak Ibu pasti email. Nah, email di sini bisa email yang masuk ke kita secara pribadi atau melalui mailing list, ya, atau forum mailing list. Lalu ada e-magazine, ya, e-magazine. Yang terakhir ada e-library. Cuman perlu dikatakan di sini e-library itu seringkali informasinya hanya berupa kumpulan data saja atau metadata. Nah, itu jarang sekali saya menemukan di e-library ada koleksi yang bisa kita download secara full text, ya. Paling cuma menampilkan katalog penilaiannya saja. Nah, itu. Nah, bicara soal sumber informasi elektronik atau sumber digital, nah, kita perlu memperhatikan beberapa hal, ya, yang bisa kita pakai untuk menseleksi, ya, sumber informasi elektronik. Karena tidak semua sumber informasi elektronik itu bisa kita pakai. Nah, kecenderungannya kita di sini itu kita seringkali tidak melakukan filterisasi, jadi tinggal ambil tanpa kita memperhatikan apakah ini cocok atau tidak dengan judul tulisan kita. Nah, itu.
Yang pertama itu ada kualitas. Ya. Nah, kualitas di sini memang perlu kita perhatikan betul, ya. Termasuk dari mana artikel itu sumbernya. Tentunya informasi yang kita peroleh dari sumber informasi atau artikel dari jurnal elektronik dengan artikel lepas, jelas secara kualitas berbeda. Ya, tentunya yang akan kita prioritaskan adalah informasi yang bersumber dari jurnal elektronik, ya, bukan yang artikel lepas. Nah, jadi secara kualitas jelas berbeda. Nah, contoh lain, apabila kita mencari sebuah definisi gitu ya, definisi terhadap suatu istilah tertentu, kita temukan definisi itu misalkan dari Wikipedia dan satu dari jurnal elektronik. Nah, secara kualitas kan tentu prioritasnya ada di jurnal elektronik, bukan yang dari Wikipedia. Jadi kita harus paham tentang kualitas itu tadi. Nah, lalu kesesuaian yang kedua, relevansi. Apakah sumber informasi yang kita peroleh ini itu sesuai dengan apa yang mau kita tulis atau topik yang mau kita bahas? Ya, kita tidak bisa dong main ambil saja. Tentu harus kita lihat dulu sesuai apa tidak. Ya. Jadi misalkan nih kita mau mencari istilah perpustakaan sekolah. Ada banyak sekali definisi tentang perpustakaan sekolah. Misalkan ada 10 atau 15 definisi dari banyak pakar gitu. Kan nggak mungkin juga kita masukkan semuanya. Harus kita pilih mana yang sesuai, yang tepat untuk kita masukkan dalam tulisan kita. Seperti itu. Tentunya apabila ada informasi definisi tentang perpustakaan sekolah dari jurnal terbitan 2010 dan dengan jurnal terbitan 2020, maka yang akan kita pakai yang 2020 karena itu yang kita anggap sesuai dengan kita, ya, secara update keilmuan atau secara publikasi ini yang sangat populer, yang terbaru. Nah, jadi harus sesuai. Nah, lalu ada teknis dan teknis di sini artinya bagaimana cara kita memperolehnya. Lalu kemudian kalau misalkan dirasa sumber informasi ini kiranya bisa dipakai misalkan dari online, misalkan dari Kompas, satunya misalkan dari portal berita yang yang nggak populer gitu. Nah, mana yang mau kita pakai lah secara etisnya kan kita tentu pakai yang punya Kompas. Nah, lalu dari sisi teknisnya, bagaimana cara kita mengambilnya, mengutipnya? Ya, nggak mungkin dong kalau misalkan satu halaman kita ambil penuh gitu kan. Ya, tapi yang mengambil sesuai dengan nah, lalu yang terakhir dari sisi biaya cost. Saat ini memang banyak sekali sumber-sumber informasi online yang dia gratis, banyak sekali. Namun walaupun gratis, belum tentu semuanya itu tepat atau bisa kita pakai. Ya, artinya perlu proses seleksi lagi di situ. Nah, ada pun juga sumber informasi yang dia berbayar. Nah, ini juga harus kita pertimbangkan dengan benar. Kalau memang dirasa sumber informasi dari sumber yang sudah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, ya sudah kita pakai yang gratis saja. Ya. Apabila kita tidak punya anggaran lebih untuk bisa membeli sumber informasi yang berbayar, ya jangan dipaksa untuk beli. Ya. Kita coba cari alternatif sumber-sumber informasi lain yang memang menguntungkan bagi kita secara finansial yang gratis. Nah, jadi itu ada 4 kriteria utama
untuk kita menentukan sumber informasi elektronik. Ya. Oke, selanjutnya, nah ini ada beberapa contoh ya, Bapak Ibu ya. Saya sudah siapkan sumber-sumber informasi elektronik yang bisa kita gunakan ya untuk karya tulisan kita, tulisan ilmiah. Nah, yang pertama itu Google Scholar. Google Scholar bisa kita maksimalkan ya Bapak Ibu. Nah, di mana Google Scholar ini isinya ada kumpulan-kumpulan artikel ilmiah, ada juga yang e-book. Namun memang tidak semua bisa kita dapatkan secara gratis, kan gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita mau cari gitu informasi tentang inovasi layanan perpustakaan sekolah, maka Google Scholar dia akan munculkan banyak sekali metadata di situ. Nah, kita tinggal ambil saja sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jadi pastikan bahwa kalau ada data yang bisa diunduh PDF-nya seperti ini, nah kita bisa mendownloadnya. Nah, pastikan juga time range-nya, ya. Kita mau setting tahun berapa nih? Tahun 2018, tahun 2022 saja. Maka nanti yang dimunculkan oleh Google Scholar adalah data-data yang publish antara tahun 2018 sampai tahun 2022. Nah, tentunya Bapak Ibu ada beberapa yang pasti sudah punya kamu. Ya. Oke. Nah, lalu yang kedua ada portal Garuda. Ya. Portal Garuda ini bisa kita manfaatkan secara gratis, ya, di mana data yang ada pada portal Garuda ini artikel-artikel ilmiah yang dipublish pada jurnal elektronik yang ada di Indonesia, ya, baik itu oleh perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta yang mana jurnal elektroniknya itu sudah tersinkron sama portal Garuda. Nah, itu bisa kita manfaatkan di situ. Kita tinggal cari saja. Ya, jadi seperti ini, kita tinggal masukkan saja keywordnya, misalkan inovasi perpustakaan sekolah, maka akan muncul nih dokumen-dokumen artikel tentang inovasi perpustakaan sekolah. Ya. Nah, ini bisa kita download ya, secara gratis. Nah, namun yang menjadi catatan untuk portal Garuda, kalau sepengalaman saya itu tidak semua publikasi itu terindeks di portal Garuda. Jadi misalkan nih kayak punya kita di jurnal Tibandaru misalkan, kita terakhir terbit itu 2021 ya. Nah, namun yang terindeks di portal Garuda itu hanya tahun 2018 sampai tahun 2012. Jadi memang ada beberapa yang memang dia lengkap, ada yang tidak. Tapi ini menjadi alternatif sebenarnya untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan sumber informasi elektronik yang ilmiah. Oke. Nah, lalu yang berikutnya, yang ketiga, itu ada resource Perpusnas. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini ke Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah pernah mengakses e-resource Perpusnas? Ada yang sudah pernah mengakses dan punya username-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kalau Bapak Ibu pribun sudah pernah mengakses ini dan punya username-nya? Belum. Pak, tapi lupa password saya, Pak. Nah, oke. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum pernah mengakses ini dan belum punya username sama password, Bapak Ibu tinggal melakukan registrasi saja.
ya melalui situsnya e-resource Perpusnas. Nah, jika Bapak Ibu sudah punya username sama password, ini menjadi salah satu keuntungan juga bagi kita. Karena di dalam e-resource ini sebenarnya ada banyak sekali sumber informasi ilmiah yang bisa kita peroleh. Baik itu dalam bentuk PDF atau dalam bentuk e-book yang full text. Walaupun memang tidak semuanya bisa kita nikmati. Ada yang terkunci dia. Nah, kalau yang terkunci ini berarti dia harus berbayar atau mungkin ada namanya ada syarat dan ketentuannya. Tapi paling tidak harus punya perpustakaan itu menjadi salah satu sumber informasi bagi kita ya yang ada di lingkungan akademisi yang memang butuh sumber-sumber informasi yang ilmiah, ya, terutama yang dari luar negeri. Karena tidak semua institusi pendidikan itu bisa memfasilitasi sivitasnya dengan langganan jurnal elektronik, karena biayanya kan juga nggak murah, biayanya mahal. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau misalkan kita search gitu, nah nanti dia akan muncul metadatanya. Nah, jika ada PDF full text seperti ini, ya, nah ini bisa kita download secara gratis artikelnya. Ya. Namun ada juga yang dia tidak bisa di-download, ya tidak bisa di-download. Ada, ya. Nah kita tinggal di sini limit to-nya bisa kita klik saja full text. Lalu kemudian rentang waktu publikasinya juga bisa kita setting, ya. Kita minta yang tahun 2018 saja. Nah itu bisa. Namun yang jadi catatan di sini di e-resource Perpusnas itu memang kebanyakan atau sebagian besar itu artikel-artikel ilmiahnya itu dari dari jurnal luar negeri atau internasional, sehingga kata kunci yang kita gunakan kalau bisa yang berbahasa Inggris. Nah itu sangat banyak sekali. Jadi kalau misalkan kita mau cari tentang perpustakaan sekolah, kita tinggal kata kuncinya yang menggunakan school library dan sebagainya. Dan itu nanti akan muncul. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah ini yang memang jarang ya, jarang sekali digunakan, terutama di luar lingkungan pendidikan perguruan tinggi. Tapi ini bisa kita maksimalkan sebenarnya sebagai sumber informasi, yaitu Sintadikti. Ya, Sintadikti. Nah, di Sintadikti ini itu kita bisa mencari jurnal sesuai dengan subjeknya. Ya. Jadi kita bisa nih cari misalkan jurnal elektronik yang subjeknya tentang perpustakaan. Ya, kita tinggal search saja, misalkan di sini gitu ya, kita search perpustakaan, maka dia akan muncul jurnal-jurnal elektronik yang memang fokusnya itu publikasinya tentang bidang ilmu perpustakaan. Nah, dia akan muncul di situ. Nah, oke, lanjut. Ini masih tentang Sinta ya. Nah, kemudian di sini ya, ini kan ada S1, S2, S3, S4, S5, S6. Artinya apa? Jadi di Sinta ini platformnya itu bisa mengidentifikasi jurnal-jurnal nasional apa saja yang dia sudah terakreditasi. Nah, S1 itu akreditasi terbaik. Ya, jadi jurnal-jurnal yang terakreditasi terbaik itu ada di S1. Ya. Nah, jurnal yang masuk dalam kategori S1 itu setara juga dengan jurnal internasional. Ya, jadi kita bisa ngeklik sebenarnya.
Kita bisa klik salah satu yang kita butuhkan, lalu kemudian kita search, itu bisa. Namun untuk jurnal perpustakaan atau jurnal-jurnal tentang ilmu perpustakaan dan informasi, saya rasa masih jarang yang dia masuk kategori S1. Nah, yang S2 itu di bawahnya S1, tapi dia terakreditasi baik, ya, terakreditasi sangat baik. Nah, itu ada beberapa jurnal yang sudah masuk kategori S1, S2 atau Sinta 2. Nah, itu seperti jurnal kajian informasi dan perpustakaan punyanya Unpad, kemudian ada Kizana Al-Hikmah punyanya UIN Alauddin Makassar, ada jurnal berkala ilmu perpustakaan dan informasi punyanya UGM, dan lain sebagainya. Nanti bisa Bapak Ibu cek sendiri, saya sudah siapkan linknya juga. Nah, itu bisa kita klik, ya, nanti muncul keterangannya seperti ini, ya. Nah, kita tinggal masuk saja ke situsnya Bapak Ibu, karena di sini ada websitenya. Nah, dari sini kalau kita klik websitenya, maka nanti kita akan masuk ke situs e-jurnalnya punyanya ini, kajian informasi dan perpustakaan. Nah, di situ kita bisa cari apakah ada artikel ilmiah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kalau kita coba cari di Google, kita pasti akan kebingungan. Nah, gitu. Sehingga oke lah, kita lihat pada platform yang sudah ada saja, misalkan dari Sinta ini. Kita lihat nih, kita cek jurnal yang sudah terakreditasi itu apa saja sih yang ada di Indonesia, kan gitu. Walaupun yang belum terakreditasi juga banyak yang sudah online, ya. Tapi tidak ada masalah apabila kita mau lihat yang sudah terakreditasi. Nah, itu jadi ada 4 ya sumber informasi yang kelima ada Google Book, Bapak Ibu, ya. Tentu kita sudah familiar ya dengan Google Book. Nah, Google Book ini menjadi salah satu alternatif bagi kita, ya, untuk mencari sumber informasi online yang memang kredibel atau valid, ya, selain buku cetak, kan gitu kan. Nah, di Google Book ini kita bisa mencari nih buku-buku yang memang sudah di-publish melalui Google Book sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti contoh misalkan saya ketikkan kata kunci inovasi perpustakaan sekolah, maka ada beberapa data yang dimunculkan oleh Google Book yang mana kita bisa membacanya, walaupun tidak full text ya Bapak Ibu, karena ada beberapa halaman saja yang dimunculkan oleh Google Book. Tapi paling tidak itu bisa kita manfaatkan, itu bisa menjadi alternatif bagi kita. Karena tentunya kita akan kesulitan juga untuk mencari sumber-sumber informasi dalam bentuk cetak. Apalagi kalau di perpustakaan kita koleksi tentang perpustakaan terbatas. Ya, jadi bisa kita maksimalkan pakai buku. Oke. Nah, di Google Book ini juga tersedia yang versi berbayarnya. Artinya bahwa kita kalau membeli e-book di Google Book itu juga bisa. Kapan lalu saya sempat membeli buku di Google Book, ya, itu harganya sekitar 10.000 saja. Artinya kita mengeluarkan uang pulsa 10.000 untuk beli akses, ya, untuk beli akses ke e-book yang kita beli pada Google Book, ya nggak ada masalah karena harganya kan nggak mahal juga, cuma 10.000. 10.000, ada yang 20.000 dan sebagainya. Dan itu bisa kita bisa kita manfaatkan, ya, bisa kita pakai seterusnya karena kita sudah beli hak aksesnya. Tuh. Nah, lalu yang terakhir itu ada PDF Drive,
Nah, sebenarnya ada banyak sekali yang menyediakan e-book secara full text ya, yang bisa kita download secara gratis. Namun saya nah, di PDF, mohon maaf bukannya saya promosi platform, bukan ya, karena memang ini yang sering saya pakai. Jadi kalau saya download e-book itu di sini, walaupun ada beberapa platform lain yang mungkin punya fungsi yang sama. Nah, di PDF Drive ini kita itu bisa mendownload e-book yang memang sesuai dengan kata kunci kita, walaupun memang ada kalanya tidak data yang muncul memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, tapi paling tidak di PDF Drive ini banyak sekali e-book yang bisa kita download gratis. Ya. Nah, formatnya apa? Formatnya PDF. Jadi cari yang formatnya PDF. Ya, bisa kita download, bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian di PDF Drive ini juga ada beberapa karya skripsi yang bisa kita download juga. Ya, banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Nah, jika kita lihat di sini, di search-nya ini, ada sekitar 78 juta file yang memang sudah tersedia di dalam database-nya PDF Drive. Ya, nah, itu bisa kita manfaatkan. Ya. Cuman, kalau bicara e-book nasional dan internasional, porsinya mana yang banyak? Yang paling banyak jelas yang terbitan internasional. Yang luar negeri itu sangat banyak sekali. Nah, itu bisa Bapak Ibu manfaatkan. Oke. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Mbak Tati, ya. Sebenarnya masih ada satu materi yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu. Jika ada waktu, ini saya bisa melakukan materi yang kedua, Mbak Tati. Masih ada waktu, Mbak Tati? Waktu kita ada 50 menit lagi, Pak. Enggak, waktu untuk pemaparan saya apakah masih ada atau sudah habis? Udah habis sih, Pak. Tapi kalau paparan bisa. Sekitar 10 menit bisa, Pak. 10 menit. Saya mungkin waktu sekitar 5 menit ya. 5 sampai 10 menit saja. Nah, ini terkait sama reference manager. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, oke. Saya tidak ada materi khusus tentang reference manager, namun di sini saya ingin menampilkan saja platformnya atau aplikasinya yang bisa kita pakai sebagai reference manager. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, apa sih sebenarnya reference manager itu kan gitu loh. Nah, ini kita yang awam terhadap penulisan ilmiah tentu akan sangat kerepotan apabila kita menulis secara manual daftar pustaka. Daftar pustaka ini kan kadang jadi momok buat kita ya, dalam penulisan ilmiah. Nah, dulu sebelum reference manager kita kan pasti menulisnya manual atau ngetiknya manual. Nah, tentu ada salah kata, salah format dan sebagainya. Ya, karena kita masih masih manual saat itu. Nah, sekarang dipermudah dengan adanya platform-platform manajemen daftar pustaka dan citasi tentunya. Nah, salah satunya itu bisa kita pakai Mendeley. Nah, saya sudah siapkan link drive-nya untuk Bapak Ibu, yang mana nanti bisa Bapak Ibu akses ya, saya kasih nanti linknya, dan bisa Bapak Ibu download dan install. Ada 2 aplikasi yang sudah saya siapkan. Yang pertama ada Mendeley, yang kedua ada Zotero. Nah, kedua aplikasi ini fungsinya sama, Bapak Ibu, untuk manajemen daftar pustaka. Oke. Nah, bedanya Mendeley sama Zotero, kalau Zotero itu bisa langsung kita pakai tanpa kita harus login atau registrasi terlebih dahulu.
Sementara kalau yang Mendeley ini, apabila kita install, itu platformnya itu minta kita melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, registrasi di Mendeley itu dilakukan secara online. Jadi kita harus, komputer kita atau laptop kita harus terhubung internet supaya kita bisa melakukan registrasi. Yang membedakan itu. Nah, lalu bagaimana cara kerjanya atau mekanisme kerjanya Mendeley ini? Sebenarnya sangat gampang sekali. Apabila kita punya sumber informasi, misal nih kita ambil di buku ya, buku cetak misalkan ya, buku cetak. Kalau kita sudah install, apa namanya, tipenya, tipe sumber informasi yang kita pakai itu apa. Kalau misalkan buku, ya sudah kita pilih buku. Kalau misalkan artikel jurnal, ya kita tinggal pilih saja jurnal artikel. Nah, misalkan sambil buku, nah, kita tinggal ketikkan saja judulnya. Hampir sama kayak kita bikin katalog. Ya. Hampir sama kayak kita bikin katalog. Jadi kita tinggal masukkan buku, misalkan keterampilan menulis ilmiah. Nah, author, sama kayak kita nulis katalog ya, pengarang belakang siapa, misalkan saya Kristianto Dian. Nah, tahunnya kemudian kota Surabaya, lalu kemudian publisher, penerbit ya, penerbit misalkan WKS. Nah, oke, nah jika sudah, kita tinggal save saja. Maka dia muncul di sini. Sudah. Nah, ini tinggal kita copy paste saja. Kita copy paste, ya, kita copy, lalu kemudian kita paste ke Word. Nanti otomatis apa namanya membentuk daftar pustaka sesuai dengan gaya yang kita butuhkan. Jadi sesimpel itu untuk bikin daftar pustaka secara otomatis. Ya. Jadi apabila kita selama ini bikin manual, coba pakai Mendeley. Ya, ini gratis kok platformnya enggak. Paling enggak kita punya alternatif, jika kita merasa kebingungan untuk, aduh gimana sih caranya buat daftar pustaka kan gitu. Itu kita pakai yang otomatis saja, ya, by sistem. Nah, semua bisa terakomodir di situ. Nah, di Mendeley itu kita bisa tentukan gayanya, Bapak Ibu, gaya citasinya. Nah, di template yang kemarin saya berikan, terutama di poin ya, citasi dan daftar pustaka dia pakai apa edisi 6, kan gitu toh, apa edisi 6. Nah, di sini sudah ada ya, American Psychological Association edition. Apa namanya yang ada di situ di Word kita sudah selesai. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, itu penjelasan singkat saya tentang aplikasi Mendeley ya, yang bisa dipakai untuk membuat daftar pustaka. Nanti kalau misalkan ingin lebih detailnya lagi tentang ini, bisa nanti kita sharing di grup Bapak Ibu ya. Karena kalau misalkan saya jelaskan mulai dari proses instalasinya hingga nanti penggunaannya dan sebagainya, tentu butuh waktu yang yang cukup lama. Oke. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Tati. Selebihnya waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke moderator. Terus